Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peggy Yolanda dengan NIM 18233-085 dari Prodi Manajemen Pajak. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan suatu final. Pengambilan keputusan adalah proses memilih alternatif terbaik dan serangkaian alternatif keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan, atau serangkaian tahapan yang dilakukan dalam mengidentifikasi masalah, memilih suatu alternatif, dan mengevaluasi keputusan dari informasi atau data yang diperoleh dari sumber. Pendekatan etika bisnis dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pendekatan bermanfaat merupakan pendekatan yang didukung oleh filsafat abad ke-19. Pendekatan bermanfaat itu sendiri adalah konsep tentang etika bahwa perilaku moral menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah yang terbesar. Yang kedua, pendekatan individualisme adalah konsep tentang etika bahwa suatu tindakan dianggap pantas ketika tindakan tersebut mengusung kepentingan terbaik jangka panjang seorang individu. Selanjutnya, pendekatan hak-hak moral, pendekatan pembuat keputusan dengan penekanan pada penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Yang terakhir, pendekatan keadilan, artinya mengharuskan individu untuk menentukan dan menjalankan peraturan-peraturan dengan baik dan adil. Yang kedua, peran pemimpin dalam pengambilan keputusan. Pemimpin merupakan salah satu intisari manajemen, sumber daya pokok, dan titik sentral dari setiap aktivitas yang terjadi dalam suatu perusahaan. Bagaimana kreativitas dan dinamikanya seorang pemimpin dalam menjalankan wewenang kepemimpinannya akan sangat menentukan apakah tujuan perusahaan dapat dicapai atau tidak. Pemimpin yang dinamis dan kreatif, maka organisasi yang dipimpinnya juga akan semakin dinamis dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan akan semakin banyak. Peranan pemimpin. Pengambilan keputusan dari tinjauan perilaku mencerminkan karakter seorang pemimpin. Pemimpin tanpa keputusan adalah bukan pemimpin. Maka, kegiatan pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk kepemimpinan. Pengambilan keputusan merupakan proses mental di mana seorang manajer memperoleh dan menggunakan data dengan menanyakan hal lainnya, menggeser jawaban untuk menemukan informasi yang relevan dan menganalisis data, mengatur dan mengawasi informasi. Pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara alternatif tindakan untuk menganalisis masalah. Yang ketiga, kepemimpinan yang beretika. Kepemimpinan beretika merujuk pada watak, perilaku, dan pengambilan keputusan yang dilakukan seorang pemimpin dengan mengedepankan keteladanan, penguatan, dan komunikasi untuk memotivasi karyawan agar dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai moral, norma, dan aturan. Etika kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar kepemimpinan dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sesuai norma dan nilai yang berlaku. Yang keempat, pengambilan keputusan dalam bidang perpajakan. Peranan pengaruh akuntansi pajak dalam pengambilan keputusan pada perusahaan lebih ke sebagai pedoman bagaimana manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan dalam hal perpajakan dan dalam melakukan manajemen pajak. Sebelumnya perlu diketahui bahwa akuntansi pajak merupakan bidang akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, menganalisa, dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi atau transaksi perusahaan. Pada standar akuntansi keuangan menetapkan suatu kriteria yang harus dimiliki informasi akuntansi agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, yaitu adalah relevan dan beragam. Kelima adalah contoh rasisme.
pelanggan perusahaan Apple terhadap penurunan harga iPhone. Pada tanggal 5 September 2007, Steve Jobs, CEO perusahaan Apple, melakukan praktek diskriminasi harga sebagai strategi pemasarannya, yaitu menurunkan harga produk iPhone mereka yang sangat sukses sejumlah $200 dari harga semula sebesar $599 yang merupakan harga perkenalan yang sudah sejak 2 bulan lalu. Perlu dibicarakan lagi, perusahaan tersebut menerima email yang sangat banyak dari para pelanggan yang kecewa dan marah. 2 hari kemudian, CEO perusahaan tersebut menawarkan $100 kredit yang dapat digunakan di toko Apple dan online store kepada para pelanggan yang sudah membayar harga penuh. Apakah keputusan untuk mengurangi $200 dan sikap untuk melakukannya tepat dari sudut pandang etika? Seandainya pihak manajemen Apple melakukan sniff test sebelum mengambil keputusan, mungkin mereka memiliki kesimpulan bahwa ibu mereka tidak akan bangga atau nyaman dengan keputusan tersebut. Sama halnya, mungkin mereka akan sadar bahwa pengurangan harga juga bertentangan dengan kode etik pelayanan pelanggan Apple. Sekian video penjelasan dari saya. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.